Hello guys. Jumpa lagi di kanal YouTube Jendro Channel. Kali ini mari kita bahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia dijalankan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Sistem demokrasi di Indonesia mengacu pada sistem demokrasi representatif. Negara Indonesia adalah sebuah republik yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pada sistem demokrasi representatif, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Beberapa aspek kunci dari sistem demokrasi di Indonesia meliputi 1. Pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih perwakilan rakyat, baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia mencakup pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati, wali kota. 2. Lembaga legislatif. DPR adalah lembaga legislatif di tingkat nasional yang mewakili rakyat Indonesia. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas membuat undang-undang serta mengawasi pemerintahan. DPD adalah lembaga legislatif tingkat daerah yang memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah. 3. Lembaga eksekutif. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan politik, serta memimpin aparat pemerintah. Presiden juga bertanggung jawab dalam membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang membantu dalam mengelola pemerintahan. 4. Otonomi daerah. Indonesia menganut prinsip desentralisasi, di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri. Pemilihan kepala daerah dan dewan daerah juga dilakukan secara langsung oleh rakyat di tingkat daerah. Selanjutnya kita kenal dengan demokrasi Pancasila yang merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan, yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki posisi yang sama dan merupakan satu kesatuan yang membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam menyelesaikan masalah nasional melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, dalam sistem demokrasi Indonesia, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum menjadi prinsip-prinsip penting. Ada juga partai politik yang berperan sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem demokrasi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dan perlu terus berkembang. Misalnya, upaya untuk memperkuat partisipasi publik, meningkatkan transparansi, melawan korupsi, dan memastikan perlindungan hak-hak minoritas adalah beberapa isu yang terus menjadi fokus dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oke guys, itu tadi pembahasan kita mengenai demokrasi di Indonesia. Terima kasih, kalian sudah menonton video ini. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari Jendro Channel, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.